Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami kelompok 10 kelas B19, mahasiswa keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akan menampilkan role play tentang mentoring dengan masalah siswa yang takut dengan guru. Latar belakang kasus. Di sebuah SMA di Semarang, ada seorang murid bernama Joni berusia 15 tahun yang melakukan kesalahan saat belajar di kelas, yaitu bermain HP. Sehingga seorang guru yang mengajar saat itu bernama Bu Yuli langsung memarahi Joni dan melarangnya untuk masuk kelas dan mengikuti seluruh pelajaran yang beliau ajar. Seorang guru berusaha menengahi kejadian tersebut, namun Joni hanya terdiam dan tidak terlihat ada itikat baik atas kesalahannya. Sehingga guru tersebut semakin marah pada Joni. Hal ini membuat Joni takut untuk bertemu beliau dan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada nilai pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Melihat hal tersebut, salah seorang guru di SMA tersebut menghubungi seorang perawat puskesmas pemegang program kesehatan peduli remaja dan menyarankan siswa Joni untuk berkonsultasi pada perawat tersebut. Baiklah, mari kita saksikan role play sesi konseling. Selamat pagi. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Dek. Mari silakan masuk. Silakan duduk dulu ya. Dengan siapa ini? Saya Joni, Bu. Oh, Joni. Tadi ada guru yang nelpon saya. Katanya ada siswa yang mau bertemu dengan saya, mau berkonsultasi. Iya, benar, Bu. Oh, gimana ya, Bu? Ngomongnya. Sebenarnya saya itu ya, cuma disuruh aja, Bu, ke sini sama guru saya. Oh, baik. Begini deh. Saya ucapkan terima kasih dulu ya, Dek Joni, karena telah bersedia datang kemari. Saya perawatri, saya seorang perawat. Sebelum kita melanjutkan, saya pikir saya perlu menjelaskan tugas saya di puskesmas ini. Saya menjalankan program kesehatan peduli remaja yang intinya di dalamnya saya juga melayani konsultasi dari remaja. Konsultasinya bebas kok. Boleh mengkonsultasikan masalah kesehatannya, curhat, atau cerita tentang masalah di sekolah. Tentang guru juga bisa kok. Dengan harapan agar kita bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah Dek Joni sudah jelas dengan penjelasan saya tadi? Iya, jelas, Bu. Oke, pertemuan kita kali ini akan dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Apakah Dek Joni setuju? Setuju. Nah, sebelum kita mulai, Dek Joni senang dipanggil apa? Panggil saya Joni aja, Bu. Oke, kalau gitu, Joni panggil saya kakak aja ya, setuju? Setuju, Kak. Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang boleh Joni jelaskan kenapa Joni datang ke tempat ini? Ini, Kak, saya itu datang ke sini karena anjuran guru saya, Kak. Dan memang saya itu barusan ini ada kejadian kecil lah sama Bu di guru di sekolah saya. Beliau itu tadi marahin saya karena saya main HP dan beliau melarang saya masuk kelas lagi, Kak. Padahal menurut saya sih main HP itu bukan masalah sih, Kak. Kan saya tidak mengganggu yang lain dan main HP itu bukan cuma saya aja, Kak, di kelas itu. Biasalah, Kak, di kelas itu kan kadang-kadang ya kalau kita bosan kita main HP gitu kan biasa, Kak. Apalagi kadang kan ada pelajaran yang kita itu harus browsing internet, Kak. Jadi
Ya, tapi menurut guru saya itu salah gitu. Dan saya diakhiri saya harus ketemu kakak gitu. Nanti katanya mau ada yang diubah gitu dari diri saya. Ya nggak tahu sih kak maksudnya itu gimana gitu. Baiklah, berarti Joni kesini karena disuruh oleh guru ya. Dan Joni belum paham apa alasan Joni datang kemari. Tapi terima kasih atas keterbukaan Joni karena menjelaskan bahwa Joni telah melakukan perilaku bermain HP di kelas. Apa benar? Ya, benar. Ya benar kak. Pada saat Joni melakukan perilaku bermain HP di kelas tersebut, perilaku itu adalah perilaku tidak disiplin terhadap aturan sekolah. Yang ingin kakak tanyakan adalah, apa yang Joni rasakan dengan perilaku tersebut? Gimana ya? Kalau dibilang tidak disiplin ya, tapi itu sebetulnya biasa aja kak. Karena saat ini kan siswa itu dituntut untuk selalu melek teknologi gitu kak. Jadi ya saya berusaha untuk selalu update dengan informasi-informasi terbaru kak. Bahkan saat itu ya saya browsing materi yang ibu guru itu jelaskan kak, supaya saya lebih update aja dan lebih paham gitu dengan materi yang beliau jelaskan tadi. Bukankah siswa-siswa generasi 4.0 saat ini harusnya seperti itu kak? Jadi menurut Joni, seorang siswa itu harus selalu update dengan informasi apapun dan dimanapun dari HP-nya, terutama saat pelajaran di dalam kelas. Begitu maksudnya ya? Iya, benar sekali, Kak. Ya, menurut saya sih itu biasa ya, Kak. Kita kan sebagai siswa gitu di era yang serba canggih saat ini jangan sampai ketinggalan informasi lah. Karena ilmu itu kan selalu update. Lagi pula kan saya tidak main game, Kak. Saya itu belajar. Jadi Joni berpikir sebagai seorang siswa menggunakan HP saat pelajaran di kelas itu tidak apa-apa karena penggunaannya untuk belajar. Dan seharusnya guru-guru tidak perlu mempermasalahkannya. Benar seperti itu ya? Iya benar kak. Nah, sekarang kakak ingin tahu yang Joni rasakan tentang kondisi hubungan Joni dan Bu Yuli saat ini. Apa yang dirasakan Joni sebagai seorang siswa terhadap Bu Yuli, terhadap situasi saat ini? Saya sih merasa biasa aja ya sebenarnya. Ya, kayak murid dan guru pada umumnya lah. Cuman yang jadi masalahnya itu Bu Yuli ini udah sering sekali marah-marah di kelas kak, kadang tanpa sebabnya kak. Makanya kita disuruh diem aja di kelas, manut-manut aja gitu. Apalagi beliau membentak saya kak, saya pakai HP tadi kan. Padahal saat itu saya berusaha browsing materi kan. Ya karena ada hal yang menurut saya kurang sesuai aja gitu kan. Jadinya itu bikin saya takut kan. Jadi waktu saya coba jelasin, beliau masih ngomel-ngomel. Jadinya ya saya tambah takut kak, dan nggak bisa ngomong apapun. Lalu saya tiba-tiba disuruh keluar kelas gitu dan nggak boleh masuk lagi. Saya kan takut kak, apalagi ya gimana ya jika orang tua saya tahu masalah ini gitu. Jadi ketika Joni merasa takut, tadi apa yang Joni lakukan? Ya saya cari guru lain kak yang dekat, yang saya rasa dekat lah dengan saya gitu. Lalu saya cerita masalahnya hingga akhirnya saya disuruh beliau ke sini kan. Menurut Joni, kenapa Bu Guru Yuli marah-marah? Ya, beliau marah karena saya menggunakan HP di kelas kak. Itu sih. Apakah menurut Joni melakukan hal tersebut merupakan hal yang wajar di dalam kelas saat pelajaran berlangsung, di mana beliau sedang menjelaskan di depan kelas? Uh, Menurut saya sih itu hal yang wajar ya dan biasa aja lah. Saya kan tidak main game dan nggak ganggu yang lain juga. Ya saya juga belajar sih kak dari HP itu. Apakah menurut Joni, Bu Yuli sendiri menghendaki jika Joni atau murid yang lain bermain HP di dalam kelas? Ya
Mungkin menurut beliau itu hal yang nggak wajar ya, dan yang pastinya beliau pasti tidak menghendakinya sih Kak. Jadi, apakah menurut Joni, beliau marah karena perilaku bermain HP yang dilakukan para murid adalah hal yang wajar? Ya gimana ya, menurut saya ya wajar sih Kak. Ya beliau itu marahnya berlebihan aja sih Kak pada saya tadi. Oh, jadi Joni mengatakan beliau itu marah secara berlebihan saat itu. Nah, saat beliau marah, apa yang Joni lakukan? Ya saya berusaha menjelasin apa adanya sih Kak. Ya tapi beliau kan semakin marah dan akhirnya saya diam aja gitu. Saya diam karena saya takut untuk ngomong lagi gitu. Lalu saya disuruh keluar dan tidak boleh masuk lagi Kak. Oh, jadi Joni mengatakan takut dengan beliau dan tidak berani berbicara dengan beliau, begitu ya? Iya betul Kak. Jadi, apakah itu bentuk hubungan guru murid yang ideal yang Joni inginkan? Ya kalau ideal sih saya sebenarnya nggak mau sih Kak, keadaan tuh jadi kayak gini gitu. Saya itu inginnya ya bisa masuk kelas lagi kayak biasa, ikut pelajaran beliau lagi Kak, dan beliau tuh nggak marah lagi sama saya. Ya saya juga tidak ingin lagi lah merasa takut-takut gitu sama beliau. Saya intinya saya ingin belajar dengan tenang Kak. Jadi Joni menyampaikan ada keinginan agar bisa masuk kelas lagi di pelajaran beliau. Belajar dengan tenang dan tidak ada rasa takut lagi dengan beliau seperti yang Joni sebutkan tadi. Betul begitu ya? Ya, saya itu inginnya bisa masuk kelas lagi lah Kak. Intinya sih gitu. Baiklah. Nah, setelah dimarahi dan diusir keluar kelas oleh Bu Yuli tadi karena kedapatan bermain HP saat di kelas, kira-kira bagaimana pendapat Joni? Eh, Jujur ya Kak, saat itu sih ya, jika dipikirin kembali gitu, saya memang merasa bersalah sih Kak. Ya saya menyesal. Namun saya tuh terlalu takut dan tidak tahu gimana caranya ngomong sama beliau. Ya saya juga takut sih untuk ngomong-ngomong yang gini sama orang tua saya juga saya takut. Oke, jadi Joni mengatakan jika merasa takut karena tidak tahu harus bagaimana dan takut jika kedua orang tua tahu hal ini. Benar begitu ya? Ya, Iya, Kak. benar, benar. Apakah Joni mau untuk mempelajari hal-hal baru dalam hubungan guru dan murid? Di mana tentunya hal ini adalah Joni dapat merasa tenang saat belajar dalam artian tidak takut dan juga apa yang Joni sampaikan pada Bu Guru bisa juga diterima oleh beliau. Ya saya sih inginnya seperti itu Kak. Baik, berarti sekarang menjadi salah satu fokus kita dalam kegiatan konseling ini, di mana nanti kita akan menemukan cara-cara yang efektif ya. Ya saya cukup paham Kak. Baiklah, dalam proses nanti kita akan berproses bersama ya Joni. Kita akan bertemu jika Joni bersedia untuk saya bantu dalam hal ini. Kita akan bertemu melalui beberapa sesi. Dan tentunya dalam proses sesi tersebut ada kesepakatan atau ada aturan main yang saya sangat harapkan untuk Joni mengerti dan tentunya Joni menjalankannya selama sesi berlangsung. Dan nantinya juga saat di kelas dan kembali lagi ke saya untuk melanjutkan sesi yang ada. Kita akan berproses bersama dalam menemukan cara-cara yang sesuai peraturan, dapat diterima oleh guru dan tentunya diharapkan cara ini berdampak positif untuk Joni. Dalam hal ini yaitu Joni akan merasa tenang, Joni akan merasa efek langsung dari cara-cara alternatif itu. Begitulah kira-kira prosesnya yang akan kita jalani. Oh gitu. Baiklah Kak. Sesi konseling ini terdiri dari beberapa kali pertemuan dan diharapkan komitmen Joni untuk
mengikuti seluruh sesi ini dengan utuh dan lengkap, dan diharapkan Joni dapat menampilkan apa adanya pada kondisi Joni ya. Kita akan fokus pada apa yang Joni pikirkan, rasakan, dan lakukan. Baik, kalau gitu saya akan coba lakuin dulu ya Kak. Terima kasih atas kesediaan Joni. Saya pikir untuk pertemuan pertama ini sudah cukup. Kita sudah berkenalan, kakak sudah memahami tugas saya, dan kakak juga ini apa yang kita dalam kembali besok ya, di mana nanti kita akan bersama mendiskusikan solusi terbaik untuk masalah ini ya. Baik, berarti saya sekarang udah boleh pulang ya Kak? Ya, terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Setelah 2 hari, Joni datang kembali ke puskesmas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi, gimana hari ini di sekolah? Gimana ya? Saya tuh masih merasa tidak tenang sih Kak saat di kelas, terutama pada saat pelajarannya Bu Yuli. Saya tuh masih takut ketemu sama beliau dan bingung Kak gimana cara mulai ngomong gitu sama beliau Kak. Baiklah, Joni tenang dulu ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan diskusi untuk menemukan solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi Joni. Baik Kak, tapi caranya gimana Kak? Oke, metode ini namanya coaching, yaitu kakak akan memberikan sejumlah pertanyaan pada Joni terkait masalah. Dengan harapan kita akan bersama-sama menemukan solusinya ya. Tapi kakak mau Joni jujur dan terbuka dengan kakak ya. Jangan merasa takut untuk mengungkapkan sesuatu apapun terkait pertanyaan yang diajukan ya. Apakah sudah cukup jelas? Ya jelas Kak. Baik, diskusi ini akan berlangsung selama 1 jam ya. Apa Joni setuju? Boleh Kak. Oke, kita mulai ya. Terkait masalah yang sedang dihadapi Joni saat ini. Apa yang Joni inginkan? Saat ini saya itu ingin kalau misalnya nanti ketemu sama Bu Yuli itu saya nggak takut lagi, dan saya itu inginnya lebih tenang lah, serta masalah ini agar segera selesai Kak. Supaya keinginan tersebut tercapai, apa yang sudah Joni lakukan saat ini? Saya masih belum melakukan apa-apa sih Kak. Ya, karena saat di kelas pun ya saya cuma diam aja sih Kak. Saya belum mau ngapain sih. Menurut Joni, apa yang dirasakan menghalangi Joni dalam mencapai keinginan dan tujuan itu? Saya kira itu mungkin karena rasa takut ya Kak. Saya tuh takut sekali Kak. Takut beliau ngebentak saya lagi jika saya salah Kak. Kalau salah ngomong gitu kan sama beliau. Jadi saya sekarang ini dalam posisi serba salah gitu. Saya bingung nih mau gimana ini. Apa dengan Joni merasa diam dan merasa takut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi? Tidak sih Kak. Biasanya kalau rasa takut itu muncul, apa yang Joni lakukan? Ya, saya coba cerita lah sama guru yang lain Kak. Saya coba cerita gitu. Apa yang Joni dapat ketika bercerita dengan guru yang lain? Saya merasa lebih lega aja, lebih lega gitu setelah bercerita. Apa dengan bercerita rasa takut Joni terhadap Bu Yuli berkurang? Enggak ya Bu. Tadi aja pas ketemu sama Bu Yuli itu saya nggak berani ngomong gitu, dan melihat wajahnya itu saya takut, masih takut.
Apa yang membuat Joni tidak berani menyapa Bu Yuli? Ya, saya takut dimarahin lagi. Saya takut beliau bentak saya lagi. Tadi Joni mengatakan bercerita ke guru lain merasa lega. Bagaimana jika itu diterapkan ke Bu Yuli? Ya, iya juga sih, Kak. Menurut Joni, bagaimana supaya bisa menyapa Bu Yuli ketika bertemu? Mungkin saya minta tolong teman untuk nemenin saya ketemu sama Bu Yuli, mungkin tak temenin sama temen lah. Bagus sekali kalau Joni mau mengajak teman. Atau mungkin Joni punya alternatif lain untuk bisa bertemu Bu Yuli. Mungkin saya minta tolong Bu Wali mungkin untuk ngomong sama Bu Yuli, mungkin sama Bu Guru Wali. Wah, itu ide yang bagus. Atau mungkin Joni punya cara lain untuk bertemu Bu Yuli. Kayaknya nggak ada lagi, Kak. Dari yang tadi, kemungkinan-kemungkinan yang Joni mau lakukan, apakah semuanya bisa dilakukan? Kalau ngajak temen, kira-kira siapa ya yang bisa saya ajaknya? Apa ya? Di kelas, Joni dekatnya sama siapa ya? Biasanya suka curhat nggak sama dia? Saya nggak ada teman yang dekat benar sih, Kak. Oh, berarti untuk ngajak teman bisa nggak dilakukan karena Joni nggak punya teman dekat. Berarti nggak bisa ya, Kak ya? Baiklah, kalau itu tidak bisa dilakukan tadi, ada alternatif yang Joni pilih dengan ngomong sama guru wali. Kira-kira mau bertemu, apa yang akan Joni bilang ke guru wali? Kalau bertemu sama guru wali, ya paling saya ngomong lah sama beliau, saya mau minta temenin gitu untuk ketemu sama Bu Yuli gitu. Paling gitu. Oh, begitu ya. Boleh juga itu dilakukan. Kira-kira Joni bisa nggak melakukan itu? Ya saya coba dulu sih. Ini bisa. Bagus deh kalau Joni mau melakukannya. Jadi dari permasalahan Joni yang takut dengan Bu Yuli bisa terselesaikan karena Joni sudah mengambil keputusan. Baik, apa ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya nggak ada lagi. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini karena kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Dek Joni hadapi. Saya harap besok Joni bisa segera melakukannya. Besok di sekolah ya. Baik, Kak, saya akan mengusahakannya. Kira-kira kita besok bisa bertemu kembali nggak? Nanti kita evaluasi solusi yang telah dilakukan efektif atau tidak, atau mungkin jika Joni masih ingin cerita tentang masalahnya. Boleh, Kak, saya bersedia besok jam segini ya, Kak. Oke, pas Joni pulang sekolah ya. Baik, Kak. Berarti sekarang saya sudah boleh pulang nih. Ya, silahkan. Semangat ya Joni. Apa yang tadi kita bicarakan, jangan lupa dilakukan ya. Siap laksanakan, Kak. Selamat siang, Kak. Selamat siang, sampai jumpa besok ya. Iya, Kak. Keesokan harinya, Joni datang kembali ke puskesmas untuk menepati janjinya dengan perawat Tri. Selamat siang deh Joni. Wah, sepertinya hari ini agak ceria daripada kemarin. Mari silakan masuk. Sama siapa ke sini? Sendiri aja sih, Kak.
Baiklah, pertemuan kita kali ini akan dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Apakah Dejoni bersedia? Oke Kak. Apa kabarnya hari ini? Gimana sekolahnya tadi? Ya sudah lebih baik lah Kak dari kemarin. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana? Sudah ketemu Bu Yuli apa belum? Udah Kak. Kemarin ketemu sama Bu Yuli, jadi sama guru walinya tidak? Iya Kak. Jadi saya ditemenin sama guru wali saya. Ya berkat beliau saya bisa ngomong sama Bu Yuli, lalu saya nyampaikan permintaan maaf lah. Dan saya itu juga membuat perjanjian kalau saya itu tidak akan mengulangi perbuatan kemarin. Bagus, kalau itu sudah dilakukan. Semoga kedepannya hal seperti itu tidak terulang lagi ya. Amin Kak. Jadi bisa ceritakan nggak gimana perasaannya saat ini? Gimana ya? Ya saat ini saya udah merasa lebih baik Kak. Dan saya itu bisa ngikutin pelajaran dengan tenang ya Kak. Namun itu masih ada sedikit yang mengganjal sih Kak di hati saya gitu. Apa itu kalau boleh tahu? Gini Kak, saya itu masih merasa khawatir sih melanggar perjanjian yang saya buat dengan Bu Yuli kemarin Kak. Karena kan gimana ya, lingkungan di dalam kelas itu dan pengaruh kawan-kawan itu kadang bisa bikin saya lupa Kak. Jadi saya takut, khawatir saya. Oh begitu, baiklah. Gimana kalau sekarang kita sharing pengalaman aja dan cerita tentang masa sekolah ya. Barangkali ada yang bisa Joni ambil sebagai bahan pembelajaran supaya Joni lebih baik lagi saat bersekolah. Wah, saya senang sekali loh jika kakak mau bisa share pengalaman kakak dulu. Boleh Kak? Baik, jadi begini. Mendengar cerita Joni saat ini mengingatkan saya saat masih SMA dulu. Memang lingkungan di sekitar kita akan memberikan pengaruh kepada kita. Bisa jadi itu positif dan bisa juga negatif. Namun, kita bisa memilih dan menyeleksi hal-hal yang dapat mempengaruhi kita. Tentunya, kita pasti akan memilih hal yang positif. Betul kan? Pasti Kak, pastinya itu. Tapi yang jadi masalahnya nih gimana caranya ya Kak? Soalnya kan rata-rata teman kelas saya itu pada negatif semua Kak. Baik, sebetulnya Joni udah bagus sekali bisa segera menyadari bahwa banyak teman-temannya yang memberi pengaruh negatif. Dan kalau dari pengalaman kakak yang bisa dilakukan, yaitu pindah posisi duduk dari teman-teman tersebut. Misalnya, pindah duduk ke depan. Alasannya selain agak jauh dari teman-teman tadi, duduk di paling depan akan lebih meningkatkan antusiasme kita terhadap penjelasan guru. Dan juga, guru lebih sering memperhatikan kita. Benar juga ya Kak. Tapi nanti kalau sering diperhatiin guru, nanti sering ditanya dong Kak. Ya, tidak apa-apa. Jika kita nggak bisa menjawab, berarti itu evaluasi diri kita. Bahwa kita masih kurang dalam belajar atau mungkin kurang memperhatikan. Pada intinya, berubah itu butuh waktu, proses, dan paling utama yaitu keberanian. Apa Joni berani? Oh, insya Allah berani Kak. Berani. Nah, dengan melakukan hal tersebut, akan memperkecil kemungkinan Joni melanggar perjanjian yang telah dibuat. Karena posisi duduk paling depan secara langsung membuat posisi sulit untuk melanggar aturan. Betul tidak? Iya juga ya Kak. Makasih banyak Kak. Nah, pengalaman kakak satu lagi juga cukup membantu kakak saat SMA dulu.
Apa itu kak? Kakak aktif di beberapa eskul setelah sekolah. Yang kakak ikuti dulu itu Pramuka, Paskibra, dan PMR. Berkat pengalaman di PMR, akhirnya kakak menemukan kakak, yaitu perawat. Kalau kakak bisa, Joni juga pasti bisa. Yakinlah. Baik kak, sarannya akan saya coba ikuti. Mungkin nanti saya akan ikut ekskul esport di sekolah saya kak, karena ya sekalian hobi juga sih. Wah, bagus sekali kalau begitu. Tetap semangat ya. Alhamdulillah kak, saya bersyukur sekali bisa mendengarkan cerita pengalaman kakak. Saya rasanya pengen nanti bisa seperti kakak. Apa saya nanti bisa ketemu kakak lagi untuk sharing kayak gini lagi kak? Iya, bisa banget. Ini nomor HP kakak. Kalau ada apa-apa yang ingin diceritakan, mungkin kakak bisa membantu, memberikan support dan bimbingan dari pengalaman yang sudah dilalui. Alhamdulillah kak, semoga nanti saya nggak mengganggu kakak ya. Tentu tidak. Kita kan bisa janjian dulu jika mau bertemu. Atau secara online pun tidak masalah kan? Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 15. Sepertinya sekarang Joni sudah boleh pulang dulu. Istirahat dan jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Baik kak, terima kasih banyak kak. Jangan lupa saran kakak. Kalau bisa terapkan ya. Insya Allah kak. Oke, saya pulang dulu ya kak. Nanti akan saya hubungi lagi kak. Ya, hati-hati di jalan ya. Demikian role play dari kami kelompok 10 yang terdiri dari Hendrik Priyatna, Marlinda Tri, dan Kabaria. Terima kasih. Terima kasih.